Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Abel, pimpin doa Abel. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi Amba wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ibu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah anak-anak ibu sudah makan? Belum. Jika belum, besok makan terlebih dahulu ya sebelum pergi sekolah supaya lebih semangat lagi untuk belajar. Baiklah, ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Ya. Naila, Hadir, Bu. Azik, Hadir, Bu. Hanifah, Hadir. Matahari, Ibu. Dara, Hadir, Bu. Gigi, Hadir. Fitri, Hadir. Nazira, Hadir. Abel. Hadir. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal sifat-sifat operasi hitung. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu sifat-sifat operasi hitung? Ya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat operasi hitung. Secara umum terdapat 3 sifat pada operasi hitung. Yang pertama sifat komutatif, dan yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif. Yang pertama sifat komutatif. Sifat komutatif atau disebut juga dengan pertukaran. Pertukaran. Sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap 2 bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama untuk penjumlahan dulu ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kalau untuk perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Masuk ke contoh lagi ya. Contoh yang pertama untuk penjumlahan. 3 ditambah 7 sama saja dengan 7 ditambah 3. Hasilnya tetap sama. Hasilnya berapa? 10. 3 ditambah 7 dan 7 ditambah 3 hasilnya sama kan? Maka itu yang disebut dengan pertukaran bilangan. Jadi hasilnya 10 kan? Contoh yang kedua, perkalian lagi ya. 4 dikali 5 sama juga dengan 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5 20. Di bagian yang sebelahnya 5 dikali 4. Jadi hasilnya sama kan? Ya. Itulah yang disebut
Dan inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Apakah anak ibu paham? Paham. Baiklah, kita lanjut untuk sifat yang kedua ya, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif juga disebut dengan sifat pengelompokan. Sifat asosiatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian ya, sama seperti sifat yang pertama, sifat komutatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukar, hasilnya akan tetap sama. Yang pertama untuk penjumlahan dulu. Misal A ditambah B ditambah C itu sama saja dengan A ditambah B ditambah C. Contoh, Azik, Dara, contoh 2 ditambah 3 ditambah 5 itu sama saja dengan 2 ditambah 3 ditambah 5. Yang mana kita kerjakan dulu? Yang di dalam kurung dulu ya. 2 ditambah 3 ditambah 5. 6. 10. Kalau yang di sebelahnya 3 ditambah 5 3 tambah 5, 8. ditambah 2. Jadi hasilnya sama-sama 10 kan? Ya. Yang kita lanjut yang untuk perkaliannya lagi. Yang perkaliannya, misal A dikali B dikali C sama saja dengan A dikali B dikali C. Contoh, tiga dikali 4 dikali 2 sama saja dengan 3 dikali 4 kali 2. Yang mana kita kerjakan dulu? Dalam kurung kan? 3 dikali 4 3 kali 4 12 kali 2 24. Kalau yang sebelahnya 4 kali 2 dulu 8 dikali 3 Jadi hasilnya tetap 12 kan, walaupun letaknya berbeda, hasilnya akan tetap sama. Salah, hasilnya 24. Dan inilah yang disebut dengan sifat asosiatif. Apakah anak ibu paham? Ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini hanya berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan 2 operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan
ditambah C sama juga dengan A dikali B ditambah B kali C. Contoh, 2 dikali 3 ditambah 4 sama juga dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 3 ditambah 4 7 dikali 2 14. Kalau di sebelahnya 2 dikali 3 6. 2 dikali 4 8. Jadi 6 ditambah 8, 6 tambah 8 berapa? 14. Jadi hasilnya akan sama saja apabila kita sebar menjadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Hasilnya akan sama-sama 14 ya. Yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Perkalian terhadap pengurangan lagi ya yang kedua. Misalnya A dikali B dikurang C sama saja dengan A dikali B dikurang A kali C. Contoh, contohnya lagi ya. 3 dikali 4 kurang 2 sama saja dengan 3 kali 4 dikurang 3 kali 2. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 4 dikurang 2 2 kali 3 2 kali 3 6.